Di tengah ngos-ngosannya pemerintah untuk mengejar target penerimaan pajak, ternyata masih ada oknum-oknum yang mencederai usaha ini. Dan pagi hari ini Kompas Bisnis akan mengulas pajak seret terbelenggu korupsi. Kasus yang sampai saat ini masih ada di KPK yang dikhawatirkan akan berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat untuk bayar pajak. Ini saudara tentunya akan mencederai masuknya pajak ke kantong negara. Apalagi di tengah pandemi corona seperti saat ini, di saat pemerintah sedang banyak-banyaknya mengeluarkan stimulus pajak. Ini juga judul kita pagi hari ini. Yang pertama saudara, kita akan lihat dulu tren rasio perpajakan atau juga tax ratio di Indonesia. Ini adalah indikator kinerja penerimaan pajak, seberapa optimal sebenarnya kinerja pajak di suatu negara. Nah di Indonesia sebenarnya saudara tax ratio belum bisa stabil angkanya. Kita lihat grafiknya di sini dari tahun 2017, 2018, 2019 hingga tahun lalu 2020. Tax ratio Indonesia anjlok karena adanya pandemi COVID-19. Ini sebenarnya menunjukkan total penerimaan pajak di tahun 2020 jika dibandingkan dengan produk domestik bruto sangat turun. Sementara secara umum tidak stabilnya tax ratio di Indonesia. Jadi gambaran kalau pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang tidak cukup pesat atau yang cukup pesat ternyata tidak diimbangi dengan pertumbuhan penerimaan pajak. Nah kita langsung lihat contohnya saudara. Ini adalah contohnya, kita akan ambil dari penerimaan pajak penghasilan. Oke, mana contohnya? Nah, kita akan lihat dari angka ini. Dilihat dari angka ini penerimaan PPh sebenarnya sempat bertumbuh dari tahun 2019 sampai tahun 2017 sampai tahun 2019. Tapi yang kita tahu ada pandemi COVID-19 bisa langsung membabat pertumbuhan tersebut. Dari tahun 2019 ke tahun 2020 penerimaan PPh langsung turun sebesar 23%. Nah ini juga jadi dampak karena pemerintah sekarang ini banyak ngasih stimulus-stimulus di pajak penghasilan. Pemerintah juga sedang putar otak nih gimana caranya bisa menggenjot penerimaan PPh. Nah salah satunya adalah menyasar kelompok orang-orang kaya baru, para influencer kalau Anda tahu, atau juga konten creator yang ada di Instagram, di YouTube, di TikTok, yang banyak bermunculan saat pandemi COVID-19. Nah kemudian pemerintah juga saat ini sedang mematangkan rencana tax amnesty atau pengampunan pajak jilid 2. Nah sebagai pengingat saudara, Indonesia memberlakukan tax amnesty ini untuk pertama kalinya di tahun 2016 hingga 2017. Nah selama hampir 9 bulan pemerintah berhasil mengumpulkan total ada 4.884,26 triliun rupiah dari 736.093 wajib pajak pribadi dan juga 237.333 wajib pajak perusahaan atau juga badan. Nah meski ya saudara, beberapa ekonomi ini mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dalam menjalankan kebijakan ini. Jangan sampai niat menambah penerimaan pajak dan juga data pajak malah jadi blunder. Jangan sampai nantinya tax amnesty ini yang keseringan dilakukan oleh pemerintah malah membuat masyarakat berpikir ngapain kita bayar pajak, toh nanti juga ada pengampunan.